Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ya saya ingin membahas ya beberapa soal UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Ini adalah soal asli tahun 2022. Kita akan membahas beberapa soal yang keluar di soal UTBK tahun lalu. Mudah-mudahan nanti bisa keluar lagi dengan soal yang sejenis ataupun soal mirip di tahun ini. Baik, teman-temanku semua, kita akan langsung ya untuk soal yang pertama ya. Kita akan lihat seperti apa soal yang pertama. Baik, ini soal yang pertama kita lihat barisan min 2, P, Q, min 23 merupakan barisan aritmatika. Nilai P min Q adalah titik-titik. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Kita akan langsung saja mengerjakan atau membahas soal ini. Nah, kita lihat diketahui ya suku pertama di sini itu adalah negatif 2 dan suku keempat ya itu adalah negatif 23. Oke, kita lihat di sini suku pertama, suku keempat ya diketahui. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk suku ke N, nah ini yang jangan sampai lupa itu adalah formulanya A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah ini yang harus selalu diingat pada barisan aritmatika. Oke lanjut ya, kita akan bahas jawab soal ini. Oke, suku pertama min 2 itu berarti A-nya. A-nya adalah min 2. Dan suku keempat min 23. Berarti kita punya suku keempat itu sama aja dengan A ditambah N. N-nya itu kan 4. 4 dikurangi 1 itu 3B ya teman-teman. 3B. Oke, berarti ini 4-nya udah tahu. Negatif 23 gitu. A-nya adalah negatif 2 tambah 3B. Berarti ini negatif 23 ditambah 2 sama dengan 3B. Ya, asik banget ya. Min 23 ditambah 2 ini hasilnya negatif 21 sama dengan 3B. Berarti ini B-nya kita dapat adalah negatif 7 ya. Nah, kita udah dapat B-nya nih teman-teman. Nah, lanjut ya bahwa B ini kan selisih ya. Berarti selisihnya itu kan min 7 ya. Berarti dari sini ke sini min 7. Berarti sekarang nilai P-nya jadi berapa? Nilai P-nya itu menjadi negatif 9. Kemudian lanjut lagi min 7. Nilai Q-nya menjadi negatif berapa? Negatif 16. Ya, dan seterusnya ini kan nanti benar menjadi negatif 23. Karena dikurangi 7 lagi. Berarti kita dapat P-nya itu sama dengan min 9 atau negatif 9. Q-nya dapat negatif 16. Ya. Berarti dari sini kita bisa jawab bahwa P dikurangi Q artinya adalah negatif 9 dikurangi negatif 16. Jadi jawabannya adalah 7. Ya. Jawabannya adalah 7. Berarti jawaban yang benar adalah E. Baik, teman-teman sekarang kita akan lanjut ya ke soal yang kedua. Kita lihat di sini soalnya segi 4 ya. Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar CD, itu artinya sejajar. Kemudian sudut DAB itu adalah 45 derajat gitu ya. Kita tulis dulu ya, sudut DAB ini katanya sudutnya 45 derajat. Sudut DCB 60 derajat. DCB ini ternyata 60 derajat katanya. Sudut ABC itu adalah 120 derajat. Kemudian BC 4 dan DC akar 3. Titik E dan F terletak di garis AB sehingga DE tegak lurus
AB dan CF tegak lurus DE. Nah, ternyata ditanya sudut besar sudut ADC. Di sini kan keterangannya begitu banyak, tapi kalau kita lihat ternyata di sini yang ditanya itu sudut ADC, sudut yang ini ya. Jadi di soal ini sebenarnya sederhana sekali, dia hanya bertanya besar sudut ADC. Sedangkan kita tahu ini tuh adalah trapesium. Jumlah sudut pada trapesium kan, ini kan sudut ADC itu kan berarti sama aja dengan sudut D ya teman-teman ya, sudut D. Berarti besar sudut D itu kan kita tahu bahwa dalam trapesium itu kan penjumlahan sudutnya itu adalah berapa ayo? Iya, betul 360 ya. Kita tahu bahwa sudut A kalau ditambah sudut B, kalau ditambah sudut C ya, kalau ditambah dengan sudut D, nah ini hasilnya adalah 360 derajat. Trapesium itu kan kalau dijumlahkan besar sudutnya 360 derajat. Nah, kita tahu kan sudut A berapa teman-teman? Iya, betul 45 derajat. Sudut B berapa? Sudut B 120 derajat. Sudut C berapa? Sudut C 60 derajat. Dan yang ditanya itu adalah sudut D atau sudut ADC ya. Ini kita beri nama sudut D aja. Sama dengan 360 derajat. Nah, dari sini dengan mudah kita akan dapat deh sudut D yaitu 360 derajat. Nah, ini semua kita pindah ruaskan. Berarti menjadi kurang ya 45 derajat. Oke, kurang 120 derajat kurang 60 derajat ya. Berarti ini 360 derajat dikurang berapa nih? 235 atau 200 berapa? Ya, dikurang 180 ditambah 45 dikurang 225 derajat. Ini hasilnya adalah 135 derajat. Berarti jawabannya adalah D ya, ada 135 derajat. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini ini adalah soal fungsi. Diketahui fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Yaitu Gx-nya sama dengan 2 min Bx dan Hx-nya sama dengan 1 min Bx plus X kuadrat. Nah, katanya grafik fungsi G itu berpotongan ya. Di sumbu X di titik 1,0. Nah, ini sangat membantu ya. Kalimat yang ini menandakan bahwa ketika X-nya sama dengan 1, itu artinya Gx-nya atau G1-nya ini bernilai 0 ya. Itu artinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau X sama dengan 1, G1-nya sama dengan 0. Karena fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Nah, G1 ini kan sama aja dengan nilai Y ya, G1. Nah, maka kita akan lanjutkan di sini bahwa G1 itu kan lihat fungsi di atas itu sama aja dengan 2 dikurangi B kali 1. Dia kan sama dengan 0 ya. Berarti min B kali 1 ini min B. 2-nya pindah ruas jadi negatif 2 sini berarti B-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat nih B-nya 2. Maka dari sini kita langsung punya fungsinya ya, bahwa untuk fungsi Gx jadinya apa? Untuk fungsi Gx, fungsi Gx itu jadinya 2 min 2x. Ya, untuk fungsi Hx-nya jadi apa? Fungsi Hx-nya jadi 1 min 2x ditambah X kuadrat. Nah, kan kita jadi tahu ya fungsinya sekarang. Udah tahu karena nilai B-nya udah dapat. Oke, set. Nah, lanjut sekarang ya di soalnya apa ya? Soalnya itu diminta adalah koordinat salah satu titik potong grafik fungsi G dan H. Nah, karena G sama H berpotongan ya, GH berpotongan, G dan H
berpotongan. Oke, karena G dan H berpotongan, ngan ya, maka GX itu dia sama dengan HX. Jadi kalau ciri berpotongan itu dua buah fungsinya itu dia menjadi sama ya. Berarti dari sini kita bisa teruskan 2 min 2x sama dengan 1 min 2x plus x kuadrat. Oke, di sini sama-sama ada min 2x, di kiri ada, di kanan ada. Berarti ini kita libas. Set. Set. Nah, maka didapat jadi x kuadrat plus 1 min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat x kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah plus minus 1. Ya, didapat x-nya plus minus 1. Kenapa? Karena ketika x-nya 1, 1 kuadrat dikurang 1, 0 kan? Iya. Kalau x-nya negatif 1 juga negatif 1 kuadrat, kurangi 1 juga 0. Nah, lanjut. Ini langkah terakhir adalah kita mencari titik potong grafik fungsi G dan H. Oke, kita pakai fungsi G aja deh, yang ini nih. Kita pakai fungsi G, kita substitusi nilai 1. Jadi kalau G1 berapa sih nilainya? 2 min 2 kali 1. Ini ternyata didapat 0. Maka ini titik potongnya 1,0. Nah, ternyata di opsi nggak ada ya. Berarti kita coba yang ini ternyata belum tepat. G min 1 berarti didapat 2 kali 2 min 1 ya. Sama dengan 2 tambah 2. Gitu. 2 tambah 2 berapa? 4. Berarti yang ini titik potongnya adalah min 1,4. Berarti min 1,4 ini jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Oke, baik teman-teman semua. Kita akan lanjut nih ke soal nomor 4. Wah, ini soalnya cukup unik ya. Dia soalnya berbentuk bagan seperti ini. Oke, kita lihat ya soalnya seperti ini. Artinya ya seperti soal input dan output ya. Ini mirip soal-soal dalam informatika nih biasanya kayak gini. Baik, soalnya kita lihat ada mulai, ada selesai ya. Di sini kita lihat jika diberikan inputnya X sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita lihat inputnya X-nya sama dengan 7. Berarti dari sini X-nya sama dengan 7. Nah, nanti maksud pernyataannya kita lihat di sini. X kuadrat kurang dari 40. Nah, jika iya, maka dia ke sini. Arahnya nanti ke sini masuknya, tapi jika tidak, maka dia ke sini. Oke, kita lihat X kuadrat berapa teman-teman? Kita lihat di sini 7. 7 kuadrat itu kan 49 ya. 49 apakah kurang dari 40? Tentu tidak ya. Maka jawabannya ini arahnya ke sini. Berarti dari sini kita dapat Y-nya adalah 7 ditambah 4. Jadi nilai Y-nya adalah 11. Oke, kita udah punya nilai X-nya 7 ya teman-teman. Kemudian nilai Y-nya juga 11. Nah, kita cari yang lain. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah. Kita lanjut ke bawah. Ya. Dari sini kita akan dapat nilai apa? Z ya. Nilai Z-nya itu adalah 2 kali Y. Y-nya berapa? Iya, Y-nya betul. Di atas sudah dicari Y-nya adalah 11. Berarti ini 22. Oke, nilai Z-nya ya. Nilai Z kita udah dapat yaitu 22. Nah, lanjut teman-teman ya. Nilai Z 22. Nah, di sini Z habis dibagi 4. Jika iya, maka dia ke bawah. Jika tidak, maka dia ke kanan. Kita lihat 22 apakah habis dibagi 4? Tentu saja tidak ya, 22 itu dia tidak habis dibagi 4. Maka dia arahnya ke kanan. Maka dari sini kita akan dapat nilai W. Nilai W itu 5 kali Z-nya berapa? 22 dikurang 6 dibagi 4. Oke, kita tahu 5 kali 22, 110 dikurang 6, 104. Berarti ini 104 dibagi 4.
sama dengan berapa teman-teman? 26. Berarti kita punya nilai W 26. Nah, X sudah, Y sudah, W sudah, Z sudah. Berarti kita tinggal cek ya persamaannya masing-masing. Y min 2X bilangan ganjil. Kita lihat Y-nya berapa? 11 dikurangi 2X-nya berapa? X-nya itu 7, 14, 11 dikurangi 14 itu adalah negatif 3. Dan ini adalah ganjil ya. Min 3 itu negatif 3 ganjil. Berarti yang nomor 1 ini pernyataan benar. Apakah W kurang dari 20? Untuk W kurang dari 20 jelas salah karena nilai W-nya adalah 26. Berarti ini salah gitu ya. Kita lihat X kali Y bilangan ganjil. Kita lihat X-nya ganjil. Y-nya juga ganjil. 7 kali 11 itu 77. Ini jelas ya. X-Y bilangan ganjil. Karena ganjil kali ganjil sama dengan pasti ganjil. W-nya kelipatan 3. Apakah 26 ini kelipatan 3? Jelas tidak. Jadi jawabannya ini yang benar adalah 1 dan 3. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Baik, kita akan lanjut nih soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini sepertinya soalnya sangat mudah ya. Kita lihat manakah pasangan A, B berikut yang memenuhi A kurang 2 kali B ditambah A kurang dari 10. Oke, ini sebenarnya kita bisa ubahnya jadi kayak gini ya. Jadi A kurang dari 2B ditambah A kurang dari 10. Nah, A-nya ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi 2A dikurang 2B kurang dari 10. Atau A kurang dari B-nya dia kurang dari 5. Oke, kita lihat ini selisihnya harus kurang dari 5. A sama B ya. Dia harus kurang dari 5. Kita lihat di sini selisih yang ini 2 kurang dari 6 berapa teman-teman? Iya, 2. Apakah dia kurang dari 5? 2 itu kurang dari 5. Iya, betul. Ya, kemudian 7 kurang dari 3 berapa? 4. Apakah 4 kurang dari 5? Iya, betul. Ya. Kemudian 5 kurang dari 4 berapa teman-teman? Itu adalah 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya, betul. Ya. Yang terakhir, 3 kurang dari 1 sama dengan 2. Apakah kurang dari 5? Iya, betul. Nah, di sini ternyata pernyataan 1, 2, 3, dan 4 betul ya. 1, 2, 3, dan 4 jawabannya ya. 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ya di soal nomor 6. Mungkin ini adalah soal yang terakhir di video ini. Kita akan melihat ya soal nomor 6. Misalkan bulat dan segitiga menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika 4 bulat 1, segitiga 3 kurang dari 8, manakah pasangan berikut yang benar untuk bulat, segitiga? Oke, kita lihat di sini ada 4 pernyataan. Apakah plus, kali, plus, bagi, minus, bagi, kali, bagi. Nah, ini kita tinggal cek satu-satu ya, teman. Ini gampang banget soalnya. Kita cukup mengecek satu persatu. Kita lihat yang pernyataan 1, ini artinya bahwa 4 ditambah 1, oke, kita kalikan dengan 3. Ingat, perkalian itu lebih kuat, jadi harus didahulukan. 1 kali 3 berapa? 3, berarti ini 4 ditambah 3 sama dengan 7. Apakah 7 ini kurang dari 8, teman-teman? Iya, betul ya. 7 itu kurang dari 8. Berarti pernyataan 1 benar. Nah, kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu 4 ditambah 1 ya, dibagi 3. Nah, ini juga jangan lupa bahwa pembagian harus didahulukan. Ini artinya adalah 4 ditambah 1/3. Nah, kita tahu 4 tambah 1/3 juga dia kurang dari 8. Betul ya. Nah, untuk yang ini 4 kurang 1 dibagi 3.
Nah, ini 4 kurang sepertiga. 4 ditambah sepertiga aja sudah kurang dari 8. Apalagi yang ini ya, teman-teman. Ya, ini apalagi. Dan yang terakhir, 4 kali 1 dibagi 3. Ini hasilnya adalah 4/3. 4/3 itu 1, sekian ya. Ini juga kurang dari 8. Oke, soalnya mudah ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya.